Guys, pernah nggak kalian nih kejadian ya, wudhu di sekolah, tapi jarak tempat wudhu dengan masjid itu agak jauh, sehingga setelah wudhu kalian harus jalan lewat lapangan, kaki kena kotor lagi, kena debu-debu jalan gitu, terus langsung sholat, cuma dikeset doang, nggak dicuci lagi kakinya. Nah itu sah nggak sih sholatnya? Please dengerin ini sampai beres, oke? Ini penting banget. Kita harus tahu, oke, bahwasanya najis dan hadas itu dua hal yang berbeda. Najis itu adalah benda atau sesuatu yang menghalangi sholat kita dari nggak sah, dan itu bendanya bisa kelihatan, ada bau, ada rasa, ada warna. Sedangkan hadas itu kondisi spiritual kita yang menghalangi sholat kita menjadi sah, tapi hadas itu nggak kelihatan sama sekali. Kalau najis, kita bisa ngelihat adanya najis atau tidak adanya najis. Sedangkan hadas, seseorang yang udah wudhu dengan yang belum wudhu, kita nggak akan tahu kecuali kalau kita nanya. Jadi bisa aja seseorang itu berhadas tapi nggak najis. Contohnya, cowok udah beres wudhu, dia kan berarti udah nggak berhadas nih. Kemudian dia megang cewek yang bukan mahram dengan sengaja, yang menurut sebagian ulama itu batal. Kan dia jadi berhadas tuh, jadi nggak punya wudhu lagi. Tapi dia najis nggak? Nggak najis. Megang tangan cewek yang bukan mahram, batal wudhunya, jadi dia hadas, tapi nggak najis tangannya, nggak harus dicuci. Nah sama, najis pun belum tentu berhadas. Kita udah beres wudhu, kemudian kucing ngepipisin kita di bagian kaki. Wudhu kita nggak batal, nggak ada dalil yang membuat kita batal wudhu gara-gara dipipisin kucing. Betul, kaki kita kena najis. Tapi wudhu kita nggak batal, karena wudhu itu spiritual, kondisi spiritual kita. Jadi tinggal kakinya dicuci, yang kena najisnya dicuci. Jadi kalau kita udah punya wudhu, terus abis itu kita kena najis di bagian tubuh kita, atau ada tempat yang kena najis, atau baju kita kena najis, ini jelas tidak membatalkan wudhu, tapi bagian yang tadi ada najisnya harus dihilangkan. Sebagaimana Nabi SAW dulu pas lagi sholat, kemudian di tengah sholat, Jibril ngingetin kalau di alas kaki beliau ada najisnya. Dulu beliau sholat dengan menggunakan sendal. Akhirnya beliau lepas sendalnya tanpa membatalkan sholat, tanpa wudhu lagi, lanjut sholatnya. Ini membuktikan ya bahwasanya kalau seseorang itu udah berwudhu, hadasnya udah nggak ada tuh, tapi dia kena najis. Selama najisnya bukan najis yang menyebabkan hadas, seperti kalau dianya kencing, dia batal. Tapi kalau misalnya dikencingin orang lain tanpa menyentuh kemaluan orang lain tersebut, tentunya di bagian kaki misalnya kena air kencingnya, maka nggak batal wudhunya, tapi najis harus dicuci. Kedua, tanah yang ada di lapangan hukum asalnya suci. Jadi kita nggak bisa bilang, wah tanah-tanah di sekolah tuh najis. Selama tidak ada benda najis yang kelihatan secara langsung, maka itu suci tanah kita. Walaupun kita gogoleran di tanah, nggak najis. So, buat yang wudhu ke masjidnya jauh jaraknya, no problem. Walaupun kaki kalian jadi kotor, walaupun cuma keset doang, nggak apa-apa.